Saudara-saudari dalam Kristus, mari kita memulai renungan pagi kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami dapat bersama-sama kembali mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk nafas hidup dan kesempatan yang baru. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, berilah kami hati yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Topik renungan kita pagi hari ini adalah tidak takut Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Istilah takut akan Tuhan mungkin cukup sering kita temui dalam kekristenan. Takut akan Tuhan di sini bukanlah seperti rasa takut kita pada ketinggian, takut pada kegelapan, atau takut pada hantu. Kata takut dalam takut akan Tuhan berasal dari akar kata yang berbeda tergantung pada bahasa aslinya. Dalam bahasa Ibrani atau Perjanjian Lama, kata utamanya adalah yirah atau yare. Kata-kata ini menyampaikan rasa hormat, kekaguman, penyembahan yang mendalam kepada Tuhan. Konsep ini sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan melibatkan pengakuan akan keagungan dan kekuasaan Tuhan. Dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru, kata phobos yang umum digunakan itu berarti ketakutan atau kengerian. Namun dalam beberapa konteks, kata-kata seperti theosebeia digunakan untuk menekankan sikap menghormati Tuhan. Frasa takut akan Tuhan dalam Perjanjian Baru juga dapat dipahami sebagai rasa hormat yang memotivasi ketaatan. Mungkin kita sudah lama jadi Kristen, sudah sering ke gereja, sudah lama pelayanan, atau bahkan sudah banyak berdoa dan baca Alkitab. Tapi apakah kita takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan merupakan sikap hati kita yang mungkin tidak terlihat di permukaan seperti ibadah kita. Dalam Yesaya 29 ayat 13, kita dapat melihat peringatan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bagaimana jika ternyata selama ini kita hanya menjalankan ibadah kita, namun kita mengabaikan apa yang sebenarnya penting, hanya karena semuanya itu tidak tampak di permukaan? 2 Timotius 3 ayat 5 mengingatkan kita bahwa manusia menjelang akhir zaman akan menjalankan ibadah mereka hanya secara lahiriah. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mungkinkah selama ini kita hanya melakukan ibadah kita di permukaan, sehingga pada akhirnya semua itu sia-sia dan tidak berkenan di mata Tuhan? Mungkin kita pernah melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita tidak melibatkan Tuhan dalam pembuatan keputusan. Kita hanya melakukan apa yang kita anggap benar. Yakobus 4 ayat 13-16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pernahkah kita memutuskan sesuatu hanya berdasarkan pemikiran kita atau keinginan kita saja? Mungkin ada kalanya semua fakta yang kita temukan atau pembelaan diri yang ada di dalam pikiran kita mendukung keputusan kita. Namun apakah semua itu menjamin bahwa keputusan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang kedua, memperlakukan ibadah atau pelayanan sebagai sesuatu yang kasual. Mungkin kita mulai menganggap ibadah sebagai rutinitas biasa. Mungkin kita mulai memperlakukan pelayanan kita seperti ceramah biasa atau panggung biasa. Mungkin kita mulai merasa kita sudah cukup profesional dan tidak membutuhkan campur tangan Tuhan lagi. Mungkin kita tidak lagi mengejar hadirat Tuhan dalam ibadah kita seperti dulu lagi. Kita hanya ingin sebuah rutinitas yang berjalan aman, nyaman, rapi sesuai jadwal. Kita hanya ingin semuanya efektif dan efisien. Tidak masalah Tuhan hadir atau tidak masalah Tuhan berkenan atau tidak. Dalam 1 Samuel 13 ayat 8-14, kita melihat bagaimana Raja Saul mendahului Nabi Samuel dalam mempersembahkan korban bakaran, ketika dia seharusnya menunggu sampai Nabi Samuel datang. Alasannya, agar efektif dan efisien. Tapi apakah itu berkenan di mata Tuhan? Tidak. Karena ketidaktaatan Raja Saul, Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Raja Saul. Ketaatan dan takut akan Tuhan lebih penting dari sekedar efektif dan efisien. Yang ketiga, lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mungkin ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita enggan karena kita takut tidak diterima oleh orang lain. Atau ada sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan karena bertentangan dengan firman Tuhan, namun kita lakukan karena kita ingin menyenangkan orang lain. Atau ada hal-hal yang kita lakukan yang kita tahu itu tidak berkenan di mata Tuhan, tapi tetap kita lakukan selama tidak ada orang lain yang tahu. Tapi bukankah Tuhan selalu melihat dan mengetahui segala sesuatu? Mungkin hal-hal ini kita lakukan karena kita menganggap semua ini hanya bentuk kompromi yang kecil. Mungkin kita beranggapan bahwa semua ini tidak tampak konsekuensinya. Tapi percayakah saudara akan hukum tabur tuai? Galatia 6 ayat 7-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ketika kita menabur benih yang kecil, yang akan kita tuai adalah berlipat kali ganda dari apa yang kita tabur. Mari kita pastikan bahwa kita menanam benih yang baik. Efesus 4 ayat 17-21. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara, Amsal 1 ayat 7 mengingatkan kita mengenai pentingnya hidup takut akan Tuhan, agar kita dapat hidup dengan hikmat. Mari kita hidup takut akan Tuhan, agar kita dapat membuat pilihan-pilihan yang lebih bijaksana. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selidikilah hati kami. Tanamkanlah rasa takut akan Engkau di dalam hati kami. Jangan biarkan kami tersesat dan hanya melakukan apa yang kami anggap benar. Tuntunlah kami Tuhan, ampunilah segala kesombongan kami. Ajarlah agar kami taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.